warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misi Dewi Suryani dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Kali ini saya akan menganalisis dari konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Kita akan bagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana fungsi pesan atau informasi yang berkembang atau yang disampaikan atau memang dibagikan sebagai cara terstruktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi perusahaan. Yang kedua, kita lihat bagaimana jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga. Dan sekarang kita coba lihat yang pertama. Bagaimana sebenarnya? Apa sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi? Karena komunikasi itu proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seorang sebagai komunikator kepada si komunikannya. Siapa komunikator? Siapa komunikannya? Apa isi pesannya? Nah, sekarang dari proses pesan yang kita lihat, apa sebenarnya fungsi dan dari pesan ini? Dalam sebuah organisasi, karena pesan tidak hanya sekedar ide, pesan tidak hanya sekedar informasi. Karena dalam konteks atau formal dan konteks organisasi ini akan bisa berbicara soal tugas, soal kewajiban, soal SOP, soal segala sesuatu yang formil yang indikasinya adalah adanya tugas dan pekerjaan Anda. Pekerjaan saudara sebagai salah satu dari SDM yang ada di lembaga keperusahaan tersebut. Kita akan lihat lebih jauh. Setiap pesan atau informasi yang bersiluran atau yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi yang dikirimkan dalam sebuah organisasi lembaga ataupun organisasi perusahaan. Pasti ada tujuan, ada alasan tertentu mengapa pesan atau informasi itu dikirimkan, kemudian diterima oleh orang atau bagian-bagian tertentu yang ada di lembaga tersebut. Nah, fungsi utama dari pesan dalam organisasi, kalau kita coba kalkulasi, banyak sumber, banyak pakar komunikasi yang ada di dunia, termasuk tulisan-tulisan yang berkembang di jurnal-jurnal internasional, termasuk buku-buku dan tulisan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia. Ada 4 fungsi sebenarnya kalau dikelompokkan. 4 fungsi utama kita ambil dari Kahn dan Kain. Yang pertama, bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Yang kedua, akan terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi pesan itu terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi. Jadi ada 4 karena Kahn dan Kain melihat itu dari fungsi pesan atau fungsi-fungsi informasi sebuah organisasi produksi. Kalau 3 alasan pengiriman pesan. Jadi kalau itu pendapat dari Kahn dan Kain, sekarang kita coba ambil dari pendapat Reading. Jadi paling tidak kita bisa membandingkan beberapa pendapat sehingga nanti kita bisa ambil garis merahnya. Secara umum, apapun fungsi dari pesan yang ada di dalam komunikasi. Nah, kalau dari Reading ada 3 alasan pengiriman pesan. Yang pertama, untuk pengerjaan tugas. Secara umum sangat jelas pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang, bagian per bagian yang ada di organisasi. Yang kedua adalah untuk pemeliharaan. Yang ketiga untuk kemanusiaan. Jadi dia melihatnya tugas, pemeliharaan, dan kemanusiaan. Itu Reading. Bagaimana dengan Thayer? Menurutnya ada 5. 5 menurut Thayer itu adalah 1 untuk memberikan informasi. Jadi ini umum sekali bahwa informasi, bahwa pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun itu adalah untuk informasi. Jadi pesan itu adalah untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk. Membujuk seseorang, membujuk suatu lembaga, membujuk satu bagian. Membujuk untuk apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu dari fungsi pesannya. Yang ketiga,
dia melihat dari garis perintah bahwa pesan disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Yang kelima adalah mengintegrasikan organisasi. Organisasi yang terdiri dari perbagian-bagian diintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses kerja. Hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi, dan itu adalah fungsi dari pesan, karena komunikasi itu intinya adalah ya di pesannya itu sendiri. Proses pertukaran pesan, makanya Thayer ini mengambil maksud yang kelima, itu adalah untuk integrasi organisasi. Dan biasanya memang pendapat Thayer ini sangat umum, dan dia bisa digunakan oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi dalam kondisi apapun. Tapi saya masih punya beberapa, saya ambil satu lagi paling tidak untuk membandingkan perspektifnya untuk tentang fungsi pesan atau mindset dalam proses komunikasi di dalam organisasi. Satu pendapat lagi untuk membandingkan bagaimana melihat fungsi pesan, fungsi utama dari sebuah pesan atau informasi yang berkembang atau yang dikirimkan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Ini saya ambil dari pendapat Greenbaum. Greenbaum ini menjelaskan 4 fungsi utama dari proses yang terkirim, sengaja ataupun tidak, yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Katanya adalah fungsi pertama untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturannya. Itu dilakukan melalui proses komunikasi. Jadi fungsi pesan di situ adalah untuk mengatur. Yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan. Bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk pembaharuan itu bisa dilakukan, artinya informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah integrasi. Sama halnya yang disampaikan oleh Thayer tadi, bahwa ya organisasi itu adalah bagian-bagian yang terpisah. Artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing, tetapi yang namanya organisasi adalah satu kesatuan. Tidak mungkin secara organisasi akan bekerja sendiri, karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi. Nah, bagaimana mengintegrasikan semuanya? Adalah melalui fungsi pesan tadi. Yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi. Ya jelas, sangat masuk akal bahwa bagaimana mungkin instruksi, bagaimana informasi akan bisa ada di sebuah lembaga atau organisasi tanpa pesan. Karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai informasi buat semua orang, sebagai instruksi juga untuk melakukan apa, di mana, kapan, seperti apa. Jadi sama aja dengan pesan yang disampaikan oleh video virtual Bapak Dr. Hanif Al-Qadri tadi, bahwasannya misalnya pesan kepada saudara mahasiswa untuk menganalisis tugas ini, membaca dengan baik, kemudian mendesainnya, menganalisisnya secara sederhana, dan membuat kemudian dalam bentuk versi video tugas sederhana. Ini juga fungsi instruksi namanya. Artinya pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri tadi terkait dengan konten yang dia berikan, jadi tugas untuk mahasiswa, dan itu instruksi, dan yang kedua itu informasi yang disampaikan dari awal sampai sekarang ini. Jadi secara umum yang diambil oleh Greenbaum ini bahwa fungsi keempat dari pesan itu dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Nah, dari macam-macam pendapat itu paling tidak ada 4 ini, dari sekian puluh sebenarnya. Tapi saya melihat garis merah atau benang merahnya itu hampir bisa dilihat sama. Makanya dari 4 ini yang agak-agak sedikit punya perbedaan, yang mengajak kita untuk menganalisis.
Nah, dari macam-macam pendapat itu ada kecenderungan dari tujuan atau fungsi dari pesan, walaupun menyatakan dalam istilah yang berbeda. Nah, 4 fungsi dari pendapat ini adalah, kita coba lihat secara umum. Yang pertama, pesan tugas namanya. Pesan tugas ini maksudnya adalah pesan-pesan berfungsi saat itu adalah untuk tugas. Bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga perusahaan untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Apa, melakukan apa, siapa, seperti apa, kapan, seberapa lama. Nah, itu fungsi pesannya, sehingga setiap orang punya jobnya sendiri, punya SOP-nya masing-masing, tanpa harus bertanya kembali karena pesan atau informasi sudah sangat jelas. Nah, pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Jadi kejelasan informasi, kejelasan pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Jadi pesan ini sangat penting dalam organisasi. Sebab organisasi akan selalu terkait dengan tugas, pekerjaan, dan kewajiban. Sekarang kita coba lihat yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Nah, ini namanya adalah kata pemeliharaan. Tentu saja berkenan dengan kebijaksanaan atau aturan main dari organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal, untuk hidup abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi-informasi, bagaimana pesan berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi di antara manusia-manusia atau SDM-SDM yang berada dalam sebuah lembaga. Nah, ini maksudnya memelihara bahwa dalam melalui pesan itu terpeliharalah sebuah hubungan itu, sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan pembagian bagian, sesuai dengan jobnya sendiri-sendiri. Karena Anda sudah ada aturan main, sudah ada semua hal yang disiapkan, didesain sedemikian rupa oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga, oleh perusahaan, kemudian diturunkan melalui pesan atau organisasi, pesan atau informasi yang sudah sesuai dengan jobnya masing-masing. Dan itu akan membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lebih lama. Kenapa? Karena semua harus pesannya sangat baik, sangat jelas, sangat clear. Dan itu terilustrasi dengan sangat baik pun. Nah, dan semua orang akan berindikasi melakukan pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada. Dengan pesan atau informasi yang sudah berkembang, jadi kelihatan betul sebenarnya fungsi pesan itu adalah fungsi pemeliharaan, sehingga intensitasnya menjadi sangat terukur. Setiap orang bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Ketika ada persoalan, maka dia akan tahu bertanya kepada siapa, akan menanyakan apa, apakah menyelesaikan, dan di mana. Nah, itu yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi yang ketiga, adanya kaitannya dengan fungsi kemanusiaan. Karena memang manusia ada nilai-nilai humanis di dalamnya. Artinya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi, dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, kebutuhan-kebutuhan hak dan kewajiban-kewajiban. Artinya, yang membuat sebuah lembaga hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan, yang membuat sebuah lembaga itu akhirnya established, itu adalah kinerja dari orang-orang, dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, fungsi pesan yang ketiga terkait dengan manusianya, kemanusiaannya. Artinya ada kondisi apakah sifatnya verbal atau non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan, pengambil kebijakan, melalui aturan-aturan main, atau bahwa segala sesuatu ingin diperlihatkan.
dan disebarkanlah informasi yang mengindikasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka diperhatikan, misalnya yang simpel saja, mereka yang bekerja sangat baik, mereka akan mendapatkan reward. Dan itu membuat orang bekerja dengan penuh semangat. Mereka ngerasa dihargai. Dan itu salah satu bentuk pesan fungsi, pesan kemanusiaan. Dan yang keempat adalah pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan pembaharuan yang terjadi di dalam lingkungannya. Artinya gini, kalau memang ada satu kondisi, ada yang akan dirubah, ada kebijakan baru, mustahil akan bisa sampai kepada semua orang, kepada semua bagian yang ada di dalam lembaga itu, tanpa melalui pengiriman sinyal atau pesan verbal ataupun non-verbal, tertulis maupun tidak. Jadi melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi. Dari pesan itu adalah fungsi pembaharuan. Pembaharuan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan, dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas, sehingga setiap orang akan mengikutinya. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua untuk melihat jaringan komunikasi formal itu adalah dalam organisasi. Sebenarnya dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, bawah ke atas atau horizontal. Tapi secara umum gini, jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan menjadi jaringan komunikasi formal dan informal. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi jaringan formalnya. Bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal. Dan juga tidak berarti bahwa ketika kita tidak bahas dalam pertemuan ini, jaringan formal tidak penting. Malah kadang-kadang jaringan komunikasi informal jauh lebih penting dibanding formal. Dan juga sebaliknya. Dari kebutuhan sekarang yang kita mau lihat, karena kebetulan aja topiknya terkait dengan jaringan komunikasi formal, maka kita akan coba lihat dari sisi itu. Kita ulas bagaimana salurannya ditentukan pada akhirnya dalam konsep formal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara lega, yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, oleh siapapun yang ada dalam organisasi. Nah, kalau informal itu tentunya tidak direncanakan dan biasanya tidaklah mengikuti struktur organisasi. Nah, sekarang karena ini adalah jaringan formal, karena organisasi terkait dengan pekerjaan, kita melekatnya kepada bagian itu dulu. Nah, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari ada yang bottom up, ada yang dari atas ke bawah, ada yang selevel atau kita menyebutnya horizontal, atau ada yang pesan harusnya itu diagonal. Nah, kita akan lihat nanti pada konteks ini. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Yang pertama, kita coba lihat secara umum, kita menyebutnya downward communication atau komunikasi kepada bawahan, atau dari bawahan berarti dari atas ke bawah, berarti dari pimpinan ke bawahan. Nah, komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalirnya nancap dari pimpinan atau atasan atau pengambilan kebijakan kepada para karyawan, kepada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Nah, kebanyakan komunikasi ini digunakan tentu saja untuk menyampaikan berbagai pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah. Dan tugas-tugas atau perintah yang dimaksud lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan tadi. Saya ambil satu pendapat, misalnya pendapat Lewis menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan menurunkan rasa takut seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu adalah
maksud dari komunikasi ke bawah atau downward communication. Nah, untuk downward communication ini ada beberapa tipe yang harus dipahami. Secara umum komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah instruksi tugas. Ini pasti namanya juga dari atas ke bawah. Ini garis perintah, artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan itu. Disampaikan melalui perintah. Yang jelas begini, tipe komunikasi ke bawah itu kita klarifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah instruksi tugas. Instruksi tugas ini kaitannya adalah bahwa pesan yang disampaikan pada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan oleh mereka para pengambil kebijakan atau pimpinan, dan bagaimana pula karyawan atau pegawainya melakukan pesan itu. Instruksi tugas yang tepat dan langsung itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana yang hanya mengkehendaki keterampilan dan pengalaman minimal. Karena instruksinya biasanya cepat. Instruksi, lakukan perintah, selesaikan. Nah, secara sederhana begitu, berarti teridentasi atau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang hanya mengkehendaki keterampilan pengalaman yang minimal. Yang kedua, klasifikasinya adalah rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objek aktivitas organisasi. Nah, ini yang disebut sebagai rasional pekerjaan tadi. Ada kejelasan, ada rasional yang masuk akal, dan instruksi pesan yang disampaikan tadi. Yang ketiga adalah ideologi. Bahwa pesan ini mengenai ideologi ini, artinya adalah merupakan perluasan dari pesan rasional. Pesan ideologi mencari sogokan dan antusiasme dari anggota-anggota organisasi yang lain, antusiasnya dari anggota-anggota lain yang banyak guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Semakin tinggi loyalitas, maka semakin tinggi pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Maka cenderung biasanya akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tugas mereka. Dan yang keempat dari klasifikasi tipe komunikasi ke bawah ini adalah informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bahwa bawahan dengan praktek-praktek organisasi. Memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan kata lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Dan yang kelima adalah balikan. Balikan adalah pesan informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan setiap orang, setiap SDM yang ada di lembaga atau perusahaan itu dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah bentuk proses komunikasi dua arah, maupun dua arah walaupun itu dalam bentuk instruksi ke bawah, tetapi ada indikasi implisit untuk secara nonverbal dilakukan, dan pesan itu yang namanya komunikasi. Komunikasi akan selalu dua arah, sehingga efeknya dari balikan itu adalah setiap individu, setiap pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Dan yang mesti kita ingat satu hal adalah semua bentuk komunikasi downward tadi adalah komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur, dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi pesan ke bawah. Cenderung bertambah karena memang pesan itu akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing. Jadi tidak zigzag dan tidak diagonal. Jadi sesuai dengan alirannya, ada jaringannya, ada hierarki yang jelas dalam organisasi. Jadi pesan itu berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam organisasi. Nah, itu yang mengindikasikan formal.
Sekarang kita coba lihat yang kedua. Tadi yang pertama adalah downward communication atau komunikasi ke bawah. Yang kedua berarti sebaliknya, yaitu komunikasi ke atas. Berarti dari kita yang di bawah kepada pimpinan, kepada atasan. Berarti dari nah, ini sama-sama vertikal sebenarnya, atas ke bawah, bawah ke atas. Instruksi umumnya adalah komunikasi vertikal. Tapi secara pembagian istilah komunikasi ke atas yaitu pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan, dari pegawai kepada tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya tadi. Struktur hierarki dalam organisasi. Jadi kalau saya di bagian A, maka saya kepemimpinan yang ini dulu. Belum akan langsung ke kepemimpinan puncak. Jadi ada pergerakan arus komunikasi sesuai dengan hierarkinya. Tujuannya adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, balikan atas perintah, balikan atas SOP yang diberikan, balikan atas kebijakan, segala sesuatu yang disampaikan pimpinan atau pengambil kebijakan dalam memberikan saran atau pertanyaan, pernyataan, atau pendapat, atau kritikan. Atau kita mustahil memberikan perintah, tapi bentuknya ini berbeda dengan balikan, saran, dan juga masukan-masukan yang membangun perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi komunikasinya paling tidak kita baca pendapat dari Koldeber. Menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan kepada pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan. Dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang menjadi bawahan atau karyawan atau pegawai untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi lembaganya atau bagi organisasinya secara keseluruhan. Jadi jelas cocok ya, apa yang disampaikan oleh Koldeber ini ternyata terkait dengan fungsi komunikasi ke atas. Nah, apa itu seharusnya dikomunikasikan? Ini menjadi pertanyaan paling mendasar dalam komunikasi. Kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data fakta, keinginan, harapan yang ada dalam bawahan, dan itu menjadi multimus untuk membuat kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Karena memang dari bawah, dari sumber aslinya. Nah, apa yang diharapkan dari supervisor kepada pimpinan sehingga harus mendapatkan informasi dari bawah itu merupakan satu komunikasi. Satu, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan berbagai ide-ide yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Dan yang keempat, sekaligus menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Artinya nilai humanisnya tadi. Jadi muncul bahwa mereka dihargai, bahwa manusia yang ada di sebuah perusahaan atau lembaga manapun sekalipun kita menganggap di level paling bawah, tapi mereka dimaknai sebagai manusia yang punya tanda besar untuk membangun lembaga atau perusahaan, sehingga perasaan mereka didengarkan. Jadi tujuan keempatnya adalah menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai pekerjaannya, mengenai teman kerjanya, mengenai perasaannya sendiri, dan mengenai organisasinya. Dan inilah yang menjadi kekuatan pimpinan dalam fungsi komunikasi ke atas ini. Ketika diharapkan semua informasi tadi menjadi kekuatan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil atau menghasilkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Ada yang harus kita pahami terkait dengan komunikasi ke atas ini, terkait dengan prinsip-prinsipnya.
Artinya dalam menyusun program komunikasi ke atas, ada prinsip yang perlu dipedomani oleh pimpinan, dan prinsip tersebut kalau kita ambil dari beberapa sumber, dan saya lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh Platy and McSeaver yang menyatakan 7 dari prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama adalah prinsip bahwa program komunikasi artinya direncanakan, semua harus sangat terencana. Bahwa program komunikasi ke atas harus efektif, harus terencana dengan baik, didesain sedemikian rupa, tidak bisa begitu saja karena kalau secara informal akan bergentayangan sekali masuknya berbagai kritikan, saran yang kadang-kadang tidak membantu, tapi justru bisa merusak arus konteks komunikasi yang terjadi. Dan yang kedua, program komunikasi ke atas harusnya berlangsung terus-menerus. Jadi memang harus ada media yang disediakan untuk terus meminta pendapat, saran, masukan, apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka, perasaan mereka terhadap kepuasan mereka, termasuk organisasi secara keseluruhan, dan itu memang didesain sedemikian rupa. Dan yang ketiga, karena ini adalah prinsip, maka berarti tidak boleh dilanggar. Prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu menggunakan saluran yang rutin. Jadi ada saluran rutinnya, memang disediakan oleh para perusahaan, oleh lembaga atau organisasi. Dan yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Artinya gini, membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada bawahan agar mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka, perasaan mereka dengan sangat lega, tanpa beban, tanpa ada ketakutan. Jadi jangan ada tekanan untuk membuat mereka akhirnya hanya menyampaikan sesuatu yang sangat umum saja. Dan ini justru merugikan perusahaan atau lembaga. Jadi berikan kesempatan mereka dan kesediaan wadah sehingga mereka bisa menyampaikan semuanya dengan antusias tanpa rasa takut. Yang kelima, program komunikasi yang efektif itu memerlukan pendengar yang objektif. Jadi memang kalau memang meminta saran, masukan itu didengarkan. Ada umpan balik. Jangan hanya diterima saja tanpa memberikan respon atau indikasi bagi karyawan menyampaikan. Itu seakan-akan apa yang mereka sampaikan itu tidak diindahkan, sehingga sekali dua kali itu mereka diam. Jadi ada pendengar yang objektif. Kemudian program komunikasi ke atas biasanya memerlukan pengambilan indikasi atau respon terhadap masalah. Jadi memang ada tindakan, ada respon yang jelas. Dan program komunikasi ke atas yang ketujuh, sebagai prinsip ini menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan atau memajukan arus itu informasi tadi. Jadi disediakanlah medianya, disediakanlah metodenya yang sangat jelas, dan itu dilakukan oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga. Jadi memang sarana itu sudah ada dan karyawan tinggal menyampaikan, tinggal memberikan masukan, dan itu menjadi data dan fakta empirik untuk membangun satu kebijakan baru yang tentunya memberi warna baik bagi lembaga atau perusahaan. Kita sampai ke bagian terakhir. Bagian terakhir yang ketiga, dari pembagian jaringan komunikasi formal itu kita menyebutnya horizontal. Horizontal berarti satu level. Pesan di antara orang-orang yang tingkatan otoritasnya di dalam organisasi itu relatif sama. Karyawan dengan karyawan, pemimpin dengan pemimpin, kepala bagian dengan kepala bagian, dan nanti akan ada diagonal namanya. Kepala diagonal A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan di bagian B, dan itu sah-sah saja terjadi. Dan pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas
satu tujuan kemanusiaan, koordinasi, pembacaan masalah, dan lain sebagainya. Oke, saya Missy Dwi Suryani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.